Kisah cinta antara Drupadi dan Karna. Dalam kisah epik Mahabharata, tentu kita lebih mengetahui kalau pria yang dicintai Drupadi adalah Arjuna. Namun ternyata ada cerita tersembunyi yang mungkin jarang kita ketahui, di mana ternyata sosok pria pertama yang dicintai dan dikagumi oleh Drupadi adalah Raja Anggakarna. Walaupun akhirnya mereka tidak bisa bersatu dan akhirnya saling membenci satu sama lain. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Dan kenapa ada cinta yang kemudian harus berakhir menjadi sebuah kebencian? Nah, sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel Baline Story. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata lainnya, khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Suksema. Dikisahkan sebelum bertemunya Drupadi dengan Arjuna di acara Swayamwara di kerajaan Pancala. Ternyata Drupadi sudah mencintai serta mengagumi sosok pria lain, yaitu tidak lain adalah Raja Anggakarna. Semua berawal saat digelarnya Swayamwara Drupadi yang diadakan Raja Drupada di kerajaan Pancala. Saat itu semua raja serta putra mahkota dari seluruh kerajaan mengikuti Swayamwara tersebut. Pada saat para kontestan sedang berlatih untuk mempersiapkan tantangan pada Swayamwara itu, Drupadi pun memasuki tempat latihan tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi. Drupadi mengintip sambil mengamati setiap pria dari atas teras istana dengan sangat detail. Drupadi juga melihat serta mengamati gerak-gerik dari Duryudana yang sudah dia ketahui adalah pangeran dari Hastinapura yang sedang asik beradu gada dengan prajuritnya. Drupadi pun sangat kurang tertarik kepada Duryudana karena dia sudah mengetahui kalau sifat serta perilaku Duryudana yang tidak berperi kemanusiaan yang dia ketahui dari temannya, yaitu Basudewa Krishna. Kemudian mata Drupadi pun terarah kepada sosok pria yang bersama Duryudana. Pria itu terlihat sangat gagah dengan memakai anting-anting yang bercorak matahari yang memancarkan sinar yang berkilauan. Di mana sosok pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Anggakarna. Tanpa sengaja Karna melihat Drupadi yang bersembunyi di balik pilar namun dalam keadaan tetap diam. Karna berkata kepada Duryudana kalau mereka tidak tahu perihal tantangan apa yang akan disiapkan oleh Basudewa Krishna. Duryudana kemudian menghampiri sebuah patung yang sedang memegang gada. Dia kemudian mengambil gada tersebut dan menghancurkan patung itu dengan hanya sekali satu pukulan saja sembari mengatakan kepada Karna bahwa jika Krishna memilih tantangan dengan bertarung menggunakan gada maka dirinya pasti akan menjadi pemenang di Swayamwara itu. Di sisi lain terlihat dua pangeran sedang berdebat tentang tantangan untuk memanah 5 target daun yang tergantung lurus. Di mana hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh kesatria manapun. Kemudian prajurit mengumumkan kepada semua pangeran dan raja yang ada di sana untuk diundang makan siang sebelum digelarnya Swayamwara. Mereka pun pergi sembari melempar busur mereka. Karena yang melihat hal itu merasa mereka tidak menghargai senjata mereka sembari memungutnya dan ditaruh ke tempatnya. Kemudian setelah tempat itu sepi, Karna kemudian meminta Drupadi untuk keluar sekarang dari persembunyiannya karena istana tersebut merupakan miliknya. Drupadi pun kemudian menghampiri Karna sembari bertanya bagaimana dia bisa mengetahui dirinya sedang bersembunyi mengamatinya. Karna mengatakan bahwa cara Drupadi melihat dan mencari seseorang seperti itu tentu pastinya dia adalah putri kerajaan Pancala, yaitu Drupadi. Drupadi pun menanyakan kepada Karna apakah dia datang untuk Swayamwara. Karna mengatakan bahwa dia adalah putra kusir yang berasal dari kasta Suta dan bukan seorang yang terlahir sebagai pangeran. Dia datang ke sana hanya untuk mengantar temannya yang bernama Duryudana. Mendengar hal itu, Drupadi pun mengatakan kalau perbuatan manusia jauh lebih penting daripada kastanya. Karena kasta bukanlah ukuran atau patokan untuk memilih seseorang. Drupadi lalu menanyakan apa kemampuan Karna. Karna kemudian menatap mata Drupadi sembari melesatkan anak panahnya ke arah sasaran, yaitu 5 daun yang tergantung di belakangnya.
Panah itu pun kemudian menembus kelima daun itu secara sekaligus. Drupadi pun sangat terkesima melihat hal itu dan menanyakan bagaimana Karna bisa melakukan itu tanpa melihat target sasarannya. Karna mengatakan bahwa dia melihat target tersebut dari bola mata Drupadi sembari tersenyum menatap Drupadi yang membuat hati Drupadi menjadi berdebar. Kemudian Karna pun pergi meninggalkan Drupadi untuk menyusul temannya Duryudana. Melihat semua itu, Drupadi pun semakin dibuat kagum dan mulai menyukai sosok pria yang bernama Karna dan berharap agar Karnalah yang akan memenangkan dirinya dalam swayamwara tersebut. Sebelum swayamwara akan dimulai, Drupadi menemui Basudewa Krishna dan menanyakan tantangan apa yang akan disiapkan Krishna dalam swayamwaranya itu. Di tengah perbincang-bincangan mereka, Basudewa Krishna mengetahui kalau Drupadi tertarik serta menyukai Raja Anggakarna. Kemudian Krishna memberikan segala pertimbangan-pertimbangan kepada Drupadi sembari mengatakan kalau ada seseorang yang lebih baik daripada yang sedang dia pikirkan saat ini. Drupadi lalu menanyakan tentang sosok pria yang bernama Karna. Krishna kemudian menceritakan tentang siapa itu Karna. Krishna mengatakan Karna adalah anak kusir yang diangkat menjadi raja karena dikasihani oleh Duryudana yang merupakan musuh dari Pandawa putra Pandu yang saat ini masih hidup dan masih dalam pengasingannya. Krishna kemudian menceritakan kisah kepahlawanan Arjuna kepada Drupadi yang merupakan pemanah terhebat di dunia. Setelah mendengar semua perkataan Krishna, Drupadi lalu menjadi bimbang dan bingung di antara memilih sosok Karna yang nyata dia lihat atau Arjuna yang belum sama sekali dia ketahui. Swayamwara itu pun akhirnya dimulai di mana Drupadi dan semua pangeran serta raja yang mengikuti swayamwara tersebut berada di dalam satu ruangan. Satu persatu para pangeran dan raja itu mencoba untuk mengangkat busur tantangan swayamwara namun tak satu pun bisa berhasil. Di sisi lain pikiran Drupadi terus tertuju pada sosok Raja Anggakarna dan berharap dialah yang akan menjadi pemenangnya. Ketika tiba saatnya giliran Duryudana, dia pun berhasil mengangkat busur itu yang membuat Drupadi sangat khawatir serta gemetar melihatnya. Tetapi sayangnya Duryudana tidak mampu mengikat tali busur itu hingga membuat dirinya terjatuh. Sontak semua pangeran dan raja yang ada di sana menertawakan Duryudana dan Duryudana pun dinyatakan kalah dalam swayamwara itu. Kemudian Raja Drupada mengeluarkan statement jika saja Arjuna putra Pandu masih hidup mungkin dia akan mampu menaklukkan tantangan tersebut karena dia adalah satu-satunya pemanah terhebat yang ada di dunia ini. Mendengar hal itu Karna pun menjadi murka dan dia pun turun serta mengatakan akan mampu memenangkan swayamwara itu. Karna pun berhasil mengangkat busur panah itu dan bersiap untuk membidik sasarannya. Di sisi lain, Krishna memberikan kode kepada Drupadi untuk menghentikan Karna melakukannya. Drupadi merasa sangat bimbang dan takut serta tak tahu harus melakukan apa. Karena di sisi lain dia sangat berharap agar Karna menang di swayamwara itu dan menjadi suaminya. Krishna kemudian berkata, pikirkan sekali lagi Pancali. Mungkin dia akan memenangkan swayamwara ini namun dia memenangkannya bukan untuk dirinya sendiri melainkan kau akan diberikan kepada temannya yaitu Duryudana. Ketika Karna sudah bersiap untuk melesatkan anak panahnya, tiba-tiba Drupadi berdiri dan berkata kalau dia tidak mau menerima Karna sebagai suaminya. Drupadi pun harus mengkhianati kata hatinya dengan menghina Karna dan mengatakan kalau Karna hanyalah putra kusir yang dikasihani menjadi raja dan dia tidak pantas untuk bersanding dengannya. Mendengar hal itu Karna merasa kecewa berat kepada Drupadi. Karna pun mengingat kembali perkataan manis Drupadi yang mengatakan kalau dia tidak mementingkan kasta. Tetapi entah kenapa Drupadi merubah pikirannya dengan cepat seperti itu. Setelah penghinaan yang diberikan Drupadi kepada dirinya, seketika itu juga rasa tertarik Karna hilang dan hanya tersisa rasa dendam saja. Karna pun kemudian bersumpah akan membalas semua penghinaan yang dia dapat itu. Di mana akhirnya pembalasan itu pun tiba ketika Drupadi dilucuti karena dijadikan bahan taruhan oleh suaminya yang kalah dalam permainan dadu. Di sanalah Karna menghina Drupadi dengan menyebutnya sebagai seorang wanita penghibur yang menikahi 5 pria sekaligus.
Dan hal itu pun menjadi pemicu kemarahan Arjuna yang bersumpah akan membunuh Karna karena ucapannya tersebut. Sumpah itu pun terwujud di mana Karna berhasil dibunuh oleh Arjuna saat perang dahsyat Baratayuda.